Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sahabat Rumah Mardotila dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam podcast Rumah Mardotila. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai topik kesehatan ya. Jadi di Rumah Mardotila itu ada pelayanan kesehatan sebagai salah satu solusi dalam permasalahan umat. Nah, di sebelah saya ada Ketua Yayasan Rumah Mardotila, Pak Catur Suryo. Iya, siap. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Jun Rongdino yang merupakan pengelola Balai Sehat Kemandirian. Nah, kita saat ini sedang berada di Balai Sehat Kemandirian, tempat pelayanan kesehatan Rumah Mardotila. Nah, untuk yang pertama kali saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Catur Suryo. Ya, Pak Catur. Mungkin Pak Catur bisa menjelaskan tentang pelayanan kesehatan tentang pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Mardotila gitu ya. Silakan Pak Catur. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman, pemirsa subscriber YouTube Rumah Mardotila semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya dan kita berjumpa kembali ya teman-teman di podcast berikutnya. Kali ini sesinya tentang kesehatan ya Pak Dwi ya. Ya. Kesehatan. Jadi gini, kenapa kita dulu pertama kali bergerak ke bidang kesehatan? Awalnya gini, dulu kan kita lembaga santunan anak yatim ya Pak ya. Ya. Santunan anak yatim aja, kita cuman bagi-bagi selesai gitu. Ya. Kadang-kadang setelah kita bagi santunan, kita ketemu sama mereka di jalan. Ternyata mereka uang santunan kita dipakai buat pusreng. Beli pulsa. Pusreng tahu ya? Apa itu? Pusreng tuh apa ya? Game online gitulah. Jadi mau naikin skornya gitu. Beli saldo buat macam-macam gitulah. Kadang-kadang yang ibu-ibu juga dipakai buat beli apa namanya tuh pulsa buat. Padahal kita pengennya itu uangnya dipakai buat yang bermanfaat ya gitu. Akhirnya kita coba breakdown lah kebutuhan anak-anak tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, ternyata setelah hasil di breakdown itu mereka tuh nggak jauh dari pendidikan, kesehatan, dan makan. Udah nggak jauh dari tiga itu aja sebenarnya yang penting menurut mereka gitu. Jalan-jalan kan nggak perlu ya, paling sekali-sekali aja kalau kita perlu jalan-jalan, mereka perlu jalan-jalan untuk sebagai healing aja. Tapi kebutuhan pokoknya tuh di situ sebenarnya. Nah, akhirnya kita mulai berfokus lah ke situ. Ketiga bidang ini, yang pertama pendidikan, kita mulai dirikan sekolah sudah ada. Akhirnya kita mulai berpikir tentang kesehatan. Kesehatan itu mereka gimana sih, walaupun ada BPJS. Nah, kita bersinergi lah, maksudnya nge-backup lah kebutuhan-kebutuhan itu tentang BPJS. Kebutuhan-kebutuhan kesehatan mereka yang tidak di-cover sama BPJS. Gitu. Dan yang satu lagi kebutuhan makan. Kebutuhan makan nanti akan diurus oleh dapur umat. Jadi kira-kira gambaran awalnya kayak gitu. Akhirnya kita berpikir ya udahlah kita bikin pelayanan-pelayanan yang melingkupi sektor kesehatan. Kemudian biar lebih rapih gitu, rencananya kita bikin yang disebut dengan grand design. Grand design bidang kesehatan tuh apa aja sih gitu. Dan kita ngebagi ke dalam 3 bagian yang agak besar ya, yang kita sebut dengan roadmap atau peta jalan zona sehat kemandirian di wilayah ini gitu ya. Jadi kita mau bangun wilayah ini jadi zona sehat, zona daerah yang benar-benar peduli dengan kesehatan dengan 3 roadmap, 3 bagian besar. Yang pertama adalah sebentar saya ingat-ingat dulu. Yang pertama itu adalah preventive action. Jadi tindakan-tindakan preventifnya seperti apa. Yang kedua health maintenance. Jadi maintenance penjagaan kesehatan. Yang terakhir baru medical recovery. Jadi penyembuhan kesehatan. Baik itu medical dalam arti medis secara medis kesehatan kedokteran maupun juga medis secara alternatif. Jadi dalam 3 itu kita mulai bikin tuh. Salah satunya kalau yang pertama itu adalah preventive action, itu kita lakukan dengan kampanye kesehatan, terus pokoknya olahraga, kampanye gizi, pemberian makanan bergizi, terus kampanye makanan sehat, kemudian pokoknya penguatan pangan juga ya. Pokoknya intinya bagaimana orang-orang itu sebelum mereka sakit kita cegah gitu.
Ya. Jadi gitu. Termasuk juga kampanye tentang bagaimana pola tidur yang baik. Termasuk juga kita kadang-kadang menyediakan partner konseling gitu. Jadi kan kesehatan itu kan salah satunya. Nanti Pak Jun tuh saya dapat informasi yang penting dari Pak Jun bahwa ternyata bahagia itu adalah bagian dari penjaga kesehatan yang paling utama gitu. Oh iya. Nah, kita juga akan membuat program-program bagaimana mendampingi orang-orang yang sekarang kan banyak tuh ya istilahnya. Mungkin Pak Dwi mungkin pernah dengar OVT, pernah dengar nggak OVT? OVT. OVT. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau WA, gue lagi OVT nih. Gitu. Oh iya. Apa OVT? Belum Belum tahu tahu. ya. Ini anak-anak zaman sekarang Iya, ya. saya anak zaman Gen, dulu. Gen Z, Gen Alpha gitu ya. OVT itu overthinking. Oh, Iya, overthinking. jadi di anak-anak zaman sekarang ada mental health, Iya, iya. overthinking, kemudian apa satu lagi anxiety gitu ya. Anxiety. Oh, banyak tuh mereka tuh yang punya istilah-istilah kayak gitu. Yang dulu zaman kita masih muda kita nggak kenal itu. Gitu. Nah itu adalah salah satu bagian dari penyebab penyakit yang paling besar. Pikiran-pikiran kayak gitu. Jadinya kita coba dampingi, terutama yang masih muda-muda ini, supaya mereka bisa rileks menjalani kehidupannya. Nah itu di bagian preventive action. Bagian kedua adalah health management, lebih ke bagaimana kita support teman-teman yang memang belum punya BPJS gitu kan, yang BPJS-nya nunggak gitu, atau yang sifatnya cek kesehatan gratis. Jadi kita maintenance kesehatannya sebelum terjadinya sakit gitu. Jadi kalau tadi preventif lebih ke makanan, pola hidup dan lain-lainnya, ini lebih ke medis tapi penjagaannya gitu sebelum sakit gitu. Health management. Baru yang terakhir adalah medical recovery. Jadi kita mengcover mereka, menyembuhkan yang sudah sakit. Nah kita masih proses untuk berpartner dengan teman-teman yang memang sudah di medis, dunia kedokteran formal, tapi kita juga punya partner di dunia medis yang kesehatan yang non medis gitu ya, kesehatan medis alternatif nasional. Jadi kita ada bekam. Nah nanti lebih detailnya sama Pak Jun ya, nanti ada totok punggung. Nah kebetulan beliau trainer nasional totok punggung nih, nanti lebih bisa digali tentang topung itu seperti apa, karena dua-duanya juga sama-sama bisa menyembuhkan sesuai dengan kadarnya masing-masing gitu. Nah nanti apa bedanya nanti mungkin Pak Jun Rongdino nih akan lebih tahu apa sih nanti cara-caranya. Kita sekarang masih baru ke bekam dan totok punggung ya Pak ya, bekam dan totok punggung untuk sementara di bagian alternatif non medisnya gitu. Medis juga pernah sesekali ketika kita berpartner, ada dokter partner kita itu baru sifatnya konsultasi, belum sampai ke memberikan obat gitu sih. Tapi kalau untuk tindakan medis atau medical recovery masuk di programnya totok punggung. Nah ini adalah apa sih disebutnya ini, Balai Sehat Kemandirian atau disingkat Basecamp gitu, Balai Sehat Kemandirian. Nah ini tempat prakteknya. Di sini ada gambar-gambarnya, ada totok punggung, ada apa namanya tuh titik-titik area yang memang berhubungan dengan apa yang harus nanti disembuhkan. Kira-kira gitu Pak Dwi pengantarnya. Nanti kita gali sambil ngobrol lebih santai aja gitu ya. Apa aja yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik Pak Catur, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya lebih mengetahui tentang terapi yang diberikan oleh Balai Sehat Kemandirian, kita akan menanyakan kepada Pak Jun Rongdino sebagai pengelola Balai Sehat. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan ya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Sehat Kemandirian selama ini ya untuk usaha dalam solusi permasalahan kesehatan umat. Nah, nanti baru setelah itu mungkin kita akan berbicara mengenai totok punggung yang lebih detail. Silakan Pak Jun. Sebelum membahas tentang totok punggung secara detail seperti pertanyaan dari sahabat kami ini, Pak Dwi ya, sebagai moderator, kegiatan-kegiatan kami seperti Pak Ketua Yayasan Rumah Mardotila arahkan. Jadi kami melakukan tindakan pencegahan itu seperti kita mengajak masyarakat sekitar ya, para manula, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga ya, para pasien yang sering datang ke Balai Sehat Kemandirian ini atau Basecamp ini untuk berolahraga ya. Di situ kita ada
olahraga, sarapan pagi bersama. Setelah itu kita ada cek kesehatan. Jadi di situ kita kegiatan-kegiatan itu insya Allah akan kami lakukan setiap bulan sekali. Bahkan mungkin kita akan diperbanyak bisa 2 minggu sekali karena kita semua itu meyakini bahwa dengan cara hidup sehat salah satunya dengan olahraga ya untuk mencegah daripada kita sakit itu dengan cara berolahraga. Jadi kita perlu ingat bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Apalah artinya makanan yang banyak, lezat, enak, tapi kalau kita sedang sakit ya. Makanya itu bahkan bukan hanya fisik aja kesehatan itu berpengaruh, bahkan 80% masalah penyakit itu daripada pikiran gitu. Jadi saya banyak menggali tentang untuk hidup sehat itu. Salah satunya itu ya ada yang saya ceritakan ke Pak Catur bahwa hati yang gembira adalah obat. Betul, hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi saya pernah Pak Dwi bertemu dengan pasien anaknya itu baru berumur sekitar 50 tahunan, tapi dia kelihatan stres, banyak pikiran, mungkin pengen ini, pengen itu, tapi nggak kecapean. Jadi punggung itu berasa berat. Sedangkan ibunya yang baru kira-kira yang usia 70 lebih itu dia dengan semangat, riang gembira. Kalau ibu mah keep smile, be happy aja lah istilahnya, kita berolahraga, riang gembira. Saya kelihatan cerah sehatnya itu. Jadi ya terus juga bersyukur dalam setiap keadaan. Yaitu ya ini ada beberapa sebetulnya banyak sekali yang saya ingin sampaikan di dalam podcast ini tentang pola hidup sehat. Ya salah satunya dengan Topung juga ini adalah ikhtiar untuk hidup sehat ya. Sebelum kita berbicara tentang totok punggung. Ya, jadi Balai Kesehatan sudah mengadakan senam sehat ya Pak Jun ya. Betul. Terus juga ada cek kesehatan juga ya. Kemudian kalau pada saat senam itu juga ada ada sarapan juga ya bersama. Iya, ada sarapan bersama ya. Insya Allah juga makanan sehat ya Pak. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang totok punggung atau topung ini sendiri ya. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan mengapa memilih topung sebagai alternatif terapi di rumah sehat kemandirian ini. Silakan Pak Jun. Jadi kebetulan ilmu yang berkenaan dengan pengobatan itu yang saya pelajari itu ada beberapa ya. Pertama saya masas juga belajar gitu kan. Terus juga totok wajah, terus juga refleksi, semuanya bagus semua gitu kan. Suatu ketika ada kawan kami gitu kan mengenalkan totok punggung gitu kan. Jadi di situ saya pas datang itu ada salah satu peserta dan juga pasien itu, dia pada saat masuk itu dia tuh tidak bisa sama sekali untuk bersalaman, membuka baju tidak bisa. Ya saya biasa aja karena pertama kali dan baru kenal nama totok punggung itu apa, topung itu. Pas saya lihat itu setelah ditotok kira-kira 40 menit, bahkan saya punya ada videonya nanti. Alhamdulillah beliau ini bisa pakai baju kembali dalam seketika. Akhirnya saya, ilmu apa ini ya? Apa sihir kah atau apa? Dalam hati saya harus belajar ilmu ini. Ya alhamdulillah ya, saya menekunin dari tahapan-tahapan dari latihan dasar pendalaman atau latsardam, terus saya juga ikut standarisasi, yang mana standarisasi ini diuji langsung sama pendiri totok punggung dengan Pak Ustadz Abdurrahman, beliau lah salah pendiri totok punggung ya. Setelah itu saya juga ya alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Catur melalui rumah marditilanya untuk belajar menjadi trainer gitu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bila mana ada kawan-kawan mau belajar totok punggung ya. Kami pernah juga Pak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk warga sekitar, pelatihan untuk menjadi tabib di rumah sendiri, baik untuk ibu-ibu atau bapak-bapaknya gitu. Dan totok punggung itu apa gitu? Totok punggung adalah ilmu terapi yang sangat sederhana ya, mudah dipelajari dan insya Allah minim resikonya. Banyak Pak, bapak-bapak, ibu-ibu atau umat ya, masyarakat yang sedang mengalami keluhan kesehatannya mendapatkan manfaat dari terapi ini gitu. Mereka sehat.
testimoni-testimoni yang merasakan manfaat dari topung itu. Saya ada juga channel yang khusus yang ada menceritakan tentang masalah keluhan kesehatannya itu sembuh. Ada yang pembengkakan jantung, ada saraf kejepit, asam urat, macam-macam. Jadi intinya begini Pak, caranya sangat sederhana, dilakukan di mana aja, kapan saja, mudah. Karena dengan cara menggunakan jari tangan telunjuk kita dibantu jari tengah kita ini tempel, digetarkan di pinggir tulang gitu kan, seperti ini ya kita dia. Jadi di pinggir tulang ya. Jadi dengan cara menempel, menekan, menggetarkan ini ya akan mengurai sumbatan. Pada dasarnya semua keluhan penyakit ini disebabkan masalah penyumbatan. Nah, karena penyumbatan, sehingga dengan adanya penyumbatan karena punggung ini adalah pusatnya saraf gitu kan, pusatnya saraf gitu kan. Di situ area yang terdekat dengan organ-organ tubuh. Nah, jadi pada saat aliran darah itu tidak lancar ke pembuluh darah tidak lancar, yang terdekat misalnya di daerah pankreas akan bermasalah dengan fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin alaminya. Nah, di situ. Jadi ya adalah yang disebut masalah kesehatan diabetes atau apa. Atau misalnya masalah aliran darah nggak lancar di paru-paru atau jantung, kadang-kadang orang sesak napas. Ya. Ada juga yang stroke itu sebenarnya aliran darah yang nggak lancar di area otak gitu kan. Nah, jadi karena tidak lancarkan aliran darah, gitu, darah kan membawa oksigen nutrisi harusnya tersalurkan ke sel-sel, ke organ-organ tubuh. Pada saat dia tidak lancar, menyebabkan fungsi organ-organ itu tidak berfungsi secara bagaimana mestinya. Dan tidak kalah pentingnya, dengan cara menggetarkan ini di punggung ya, akan merangsang sistem saraf pusat otak kita akan merespon. Dengan getaran-getaran itu, otak itu akan, oh ada apa ini? Ya kayak post gambling gitu kan, misalnya ada kentongan-kentongan itu keluar orang atau apa untuk mencari tahu lalu menyelesaikan masalah apa yang terjadi. Begitupun tubuh kita itu sangat cerdas sekali. Jadi Pak Catur, jadi pada saat digetarkan itu tubuh kita ada namanya obat, ada namanya dopamin, endorfin, serotonin, itu akan keluar. Jadi misalnya merasakan sakit atau apa, jadi dia akan meredakan rasa sakit. Jadi akan adanya self healing gitu. Jadi dengan digetar-getarkan itu, saya juga merasakan sendiri gitu pada saat ada keluhan kesehatan. Alhamdulillah dengan ditopung itu Allah kasih sembuhan dengan seketika saya coba untuk tidak minum obat pereda rasa nyeri itu. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan gitu kan. Jadi satu hal lagi, bahwa di tubuh kita juga ada racun yang mana lebih dahsyat ya, di bawah satu tingkat dengan racun bisa ular yang namanya noradrenalin Pak. Jadi kalau tadi obat di dalam tubuh itu akan muncul pada saat ada rasa bahagia ya, tertawa, tersenyum, berbagi, pokoknya hal-hal positif itu akan mengeluarkan yang namanya dopamin, obat dalam tubuh kita. Tapi pada saat kita marah tiba-tiba, dengkian, irian gitu kan, bukan Irian Jaya yang itu bukan ya. Jadi ya bukan di Papua, bukan, maksudnya tuh ada rasa-rasa sifat negatif itu yang akan mengeluarkan racun yang noradrenalin itu. Jadi kadang-kadang terganggunya kesehatan atau penyakit itu bukan hanya fisik, jadi dari psikis juga bisa gitu kan. Makanya kita kadang-kadang mengumpulkan kawan-kawan, tetangga-tetangga di sekitar kita itu ya, berkumpul di lapangan, berolahraga, mereka kan tidak sadar berjemur gitu kan, berjemur, terus saling bercanda, saling apa gitu kan, bergembira, itu obat Pak, obat gitu kan. Nah di situ, jadi alhamdulillah dengan cara yang sederhana ini, bahkan mungkin di channel-channel YouTube Pak Catur ya, ada dokter jatuh cinta dengan totok punggung. Dengan dia melihat langsung testimoni dan dirasakan langsung dari salah satu keluarga yang sakit, setelah ditotok punggung, alhamdulillah ya tidak pakai waktu lama gitu kan, alhamdulillah ya tetap waida maristu wa huwa yasbin, bahwa bilang engkau sakit, Allah ya yang menyembuhkan. Jadi kita tidak, ya saya bilang tadi bahwa kami itu bersahabat dengan dokter. Kita tidak, saya pribadi ya tidak pernah memberikan statement-statement yang bertentangan dengan medis dan atau praktisi-praktisi kesehatan. Semuanya tujuan yang baik gitu kan. Kalau dilakukan dengan benar dan dengan niat yang tulus, insya Allah akan Allah kasih kesembuhan seperti itu.
Dan ada beberapa hal di sini sebetulnya banyak sekali berkenaan dengan kesehatan itu, Pak Dwi. Misalnya ada perbedaan ya Pak pada saat zaman dulu gaya hidup dengan zaman sekarang orang tua kita. Saya sering ketemu pasien-pasien masalah pencernaan terutama gitu kan. Pak Dwi sekarang perhatikan, ya mungkin mudah-mudahan nggak banyak ya. Saya lihat pada saat orang makan itu kan, dia ini kan lagi makan, mungkin di depan dia itu entah Indomie yang lezat atau tongseng atau segala macam, dia makan itu harusnya menikmati. Orang tua-tua kita tuh berdoa, bersyukur ya, menikmati hidangan yang di atas mejanya itu dinikmati gitu kan. Jadi otak itu akan merespon dengan mengeluarkan tadi enzim-enzim gitu kan, hormon-hormon, akhirnya berfokus pada proses mencerna makanan. Jadi masalah kesehatan itu tidak terganggu. Nah, pada saat sekarang orang akan cenderung terbagi dua. Satu memegang gadget ya, pun pinter melalang buana ke dunia maya. Yang satu menikmati makanan. Saya yakin makanan yang lezat yang dihidangkan di meja itu tidak akan terasa gitu kan, karena dia juga waduh ada berita apalagi yang bikin stres atau makan. Jadi kunyahan kan biasanya yang saya tahu kan 18 kali kunyahan, nggak tahu mungkin ditelan aja tiba-tiba sakit perut. Saya sering nanya, pasti Bapak pada saat makan nggak konsen ya Pak? Bapak pasti main HP. Oh iya itu saya gitu. Emang kenyataan itu saya Pak. Ya, biasa saya lakukan gitu sambil makan tuh ada aja entar ketik SM apa WA atau gimana gitu. Terus juga ada ke ini lagi ada suatu apa istilah kebiasaan ya. Ya saya sih terus terang setelah tahu dari pasien-pasien itu Pak, saya karena begini kata dokter kurang minum. Pak, saya begini kata dokter saya kurang olahraga. Pak, jadi saya belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Jangan terjadi pada diri saya. Kedua, misalnya orang ke kamar kecil, misalnya mau buang hajat apa, mereka tidak konsen sambil memegang HP gitu kan. Jadi tidak ada konsentrasi dalam istilahnya hajat yang kita lakukan gitu kan. Satu hal juga masalah tidur gitu kan. Ya kalau bisa ya istilahnya pada saat tidur lakukan tidur. Kecuali beda misalnya kita main HP sambil tidur. Kadang-kadang kita sampai larut malam. Saya ngerasakan sendiri pada saat kita mau tidur terus kita sambil main HP tiba-tiba jam 1 paginya itu pusing. Jadi kita pas kalau mau masuk ya kita jatasin minimal di bawah jam 10 ya udah tidur gitu kan. Ya main HP sih boleh tapi ada batasan-batasan. Itu jadi ada beberapa hal itu kesehatan itu dipengaruhi dari beberapa hal tadi gitu kan, dari aktivitas kita gitu kan, gaya hidup kita akan berpengaruh kesehatan. Jadi ibaratnya ditopang hidup secara seimbang dan ditopang dengan topung gitu. Jadi kalau saya lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu Pak. Ya baik. Jadi memang topung ini dipilih karena yang pertama relatif mudah dilakukan ya, bahkan oleh siapapun ya bisa melakukannya. Kemudian minim resiko dan juga telah banyak terbukti ya membantu kesehatan. Kemudian mungkin yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin pemirsa ingin tahu adalah sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa dibantu penyembuhannya oleh topung? Apakah memang di titik-titik di punggung itu semua organ itu ada apa ya? Ada titik-titiknya di punggung itu, ada semacam hubungan di punggung itu, Pak Jun ya, silakan Pak Jun. Jadi mengenai penyakit apa saja sih yang bisa disembuhkan? Jadi gini. Pak Dwi, saya tidak mau takabur ya, bahwa tapi insya Allah ya kita ikhtiar tetap kita ikhtiar pada Allah. Masalah kesembuhan Allah yang menentukan. Bahkan mungkin ya di medis atau praktisi kesehatan dan yang lainnya juga mungkin tidak akan berani bakal sembuh gitu kan. Enggak ya, buktinya mohon maaf ya misalnya ada yang punya uang banyak gitu kan, ibaratnya dilakukan yang spesialis di luar negeri dengan medis segala macam gitu kan, tentunya kan harusnya sembuh ya, tapi pulang banyak kan ibaratnya pulang Allah tidak sembuhkan gitu kan, berarti mungkin ya kita kembali lagi bahwa masalah kesembuhan Allah yang menentukan, tapi yang kami lakukan ya alhamdulillah yang seperti bilang tadi testimoni dari misalnya pembengkakan jantung, stroke,
HNP, Allah berikan kesembuhan tidak lama. Dan saya juga kira-kira sebulan yang lalu itu saya sendiri itu. Jadi saya terapis juga manusia, tidak lepas daripada yang namanya sakit ya. Mungkin dokter atau apa juga pasti sakit. Jadi pada satu ketika mungkin kelelahan gitu kan, saya jalan nih Pak Catur ke kuburan gitu kan, saya cari apa gitu. Jadi ya mungkin kecapean, tiba-tiba kaki saya itu nggak bisa gerak sama sekali gitu. Dipegang aja sakit banget. Ya ada yang macam-macam karena saya kan main di kuburan gitu kan, ada bilang ketempelan ke apa gitu kan, wallahu alam gitu kan. Jadi ya sebagai seorang terapis kan punya komunitas, alhamdulillah sahabat-sahabat saya itu datang nih Pak Dwi dengan berbagai macam keilmuannya. Ya istri saya sudah menyarankan udah ya berobat aja apa. Kita tetap sahabat medis, cuman untuk sementara saya di rumah dulu gitu kan. Datang dengan ahli macam-macam, tangan kaki saya ditarik-tarik Pak. Tapi saya tuh merasa teriak-teriak kesakitan banget gitu kan. Saya itu jangankan untuk bergeser ya, sholat aja nggak bisa. Saya sholat tuh dalam posisi nggak bisa ini. Jadi kaki kiri saya sama sekali nggak bisa bergerak tuh. Cuman saya meyakinin karena saya sering juga menanganin masalah saraf kejepit gitu kan. Saya bilang udah lumbar ketiga, lumbar kelima tempel, 3, 4, 5 tempel, tekan, getarkan daerah situ. Insya Allah dengan cara tempel getarkan itu saraf yang tegang itu akan istilahnya lentur kembali sehingga rasa sakit yang kita alami akan teratasi. Saya punya prinsip kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah beberapa teman-teman dengan keahliannya itu sepertinya masih belum ini. Pas ada teman yang belum lama belajar totok punggung datang. Ya alhamdulillah saya juga istilah pernah mentraining dia gitu. Tolong fokuskan di daerah lumbar 3, 4, dan 5, tempel, tekan, getarkan di lumbar itu. Jadi setelah ditotok ya kira-kira 1 jam saya ditotok pun saya nggak berani ikut kan sholat duhur. Saya nggak berani karena saya pas waktu kenanya itu saya nggak bisa ruku, nggak bisa jujur dalam kaki saya itu kaku banget. Saya nggak, oh Pak saya sholat di rumah aja. Jadi teman saya yang notok saya itu, nopung saya itu berangkat ke masjid kan. Saya mencoba kan sholat dengan sempurna. Loh kok saya bisa gitu setelah ditotok. Jadi berarti begini, wah Allah kasih petunjuk pada saya pada saat saya menangani orang yang kesakitan, jangan kenceng-kenceng, jangankan ditekuk-tekuk Pak, dipegang aja kasar-kasar sakit. Jadi itu adalah Allah memberikan petunjuk ini loh, hubungannya pada saat kamu totok begini akan saraf ini yang bergerak. Jadi saya dapat belajar selama saya nggak pakai lama 2 hari, alhamdulillah saya bisa aktivitas kembali gitu 2 hari, bahkan bisa nerapin lagi gitu ya insya Allah gitu kan ya. Ya, mungkin bagi para terapis juga ya, kita juga harus jaga kesehatan. Kadang-kadang saya dari pagi sampai sore, ntar kadang-kadang malam jam 12 dipanggil lagi. Kadang-kadang kita perlu juga jaga kesehatannya. Alhamdulillah, saya merasakan manfaat. Ini testimoni dari saya sendiri gitu, bahwa tok-tok punggung itu luar biasa gitu. Ya bahkan ya silakan lihat dokter-dokter yang jatuh cinta dengan tok-tok punggung itu banyak gitu. Karena dia dari orang tuanya, ada dari suaminya yang mendapatkan manfaat dari totok punggung ini. Jadi insya Allah penyakit, semua penyakit ada obatnya ya. Pada saat ketemu obatnya maka sembuhlah penyakitnya. Jadi dengan totok punggung kita ikhtiar Pak, ikhtiar. Tapi insya Allah misalnya Pak saya saraf kejepit, bismillah saya ikhtiarkan. Sembuh enggak gitu. Saya takabur, misalnya oh sembuh gitu kan. Nah kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak kabulkan gitu kan. Jadi kita tetap kita ikhtiar berserah. Tapi insya Allah gitu kan kalau tergantung Allah memberikan ujiannya hari ini selesai apa masih ditunda besok gitu. Jadi ujian lah, kalau kan penyakit kan ujian bilangnya, berarti masih berlangsung ujiannya buat pasien. Jadi kalau misalkan tangan atau kaki kita mengalami sakit gitu ya, misalnya susah digerakkan atau apa, berarti dari punggung itu pun bisa ya Pak Jun ya? Boleh ya, kebetulan kita di sini ya Pak Dwi, boleh buka rompinya, mari ke sana praktek. Jadi para subscriber Rumah Mardotila dimanapun berada ya, jadi totok punggung yang saya jelaskan ya, relax aja, relax, selenjur kakinya, selenjur aja. Totok punggung adalah ilmu yang mudah dipelajari, minim resiko, insya Allah luar biasa hasilnya ya. Jadi nggak usah bingung, bisa nggak ada minyak. Jadi bagusnya sih tengkurap ya dengan pakai minyak zaitun ya, kita tempel, tekan, getarkan. Jadi
area totok punggung itu ya di punggung, namanya totok punggung. Jadi cuma 3 tempat aja. Tulang punggung, pinggirnya ya, pinggirnya. Tulang panggul, pinggirnya. Tulang pinggul, pinggirnya. Jadi caranya bagaimana? Nah, jadi di sini kan kita ada general treatment ya, versi pertama, versi kedua. Jadi lebih mudah. Jadi kita mulai dari sini dengan cara jari telunjuk kita dibantu dengan jari tengah, tempel, tekan, getarkan ya, dan rapatkan. Nah, jadi pada saat masalahnya di mana gitu kan? Oh, saya masalah lambung gitu. Kita juga dibekali dengan latihan dasar dan pendalaman itu, tahu di mana letak-letak organ-organ tubuh. Misalnya ada masalah kesehatan saya ada masalah lambung. Ya udah, fokus daerah lambung di sini kan, tempel, tekan, getarkan gitu kan. Di sini. Oh, saya gula darahnya tinggi, tapi kita lakukan dulu general treatment itu. Jadi pinggir kiri ya, kanan ya, terus tengah. Nanti kita bisa khusus menjelaskan tentang general treatment. Kita langsung aja totok misalnya masalah ginjalnya. Biasanya itu yang namanya sumbatan itu ada ciri-cirinya berupa gerenjelan, penebalan kulit, cekungan, cembungan, warna kulit yang berbeda, atau pori-pori yang melebar. Nah, misalnya ada yang masalah asam urat atau suka gatal-gatal, biasa masalah ginjal, tempel, tekan, getarkan di daerah ginjalnya. Oh, saya suka. Nah, ini yang paling penting yang saya pengen edukasikan kepada para umat ya, atau masyarakat. Pada saat kita sesak napas ya, serangan jantung, silakan cepat-cepat hubungi medis, tapi sambil menunggu medis, karena Pak Catur, orang serangan jantung tuh golden time-nya biasa cuma 15 menit. Sering saya ketemu ya, pada saat mau cepet tuh bawa ambulan dibawa di dalam perjalanan nggak tertolong. Jadi kita usahakan aja sambil menunggu dalam perjalanan itu tempel, getarkan di daerah tengkuk seperti ini ya, karena ini kan jalan napas ya. Nah, terus titik jantung itu sebesar kepalan si pasien di sebelah kiri. Nah, tempel, tekanan, getarkan. Nah, saya pernah punya pengalaman pagi-pagi Pak Catur, saya punya ditelepon seseorang, Pak, mama saya sesak napas. Jadi kalau masalah ada serangan jantung jam berapapun, insya Allah saya akan meluncur, akan membantu. Tapi sebelumnya silakan hubungi medis ya. Nah, tempel, tekan, getarkan. Nah, setelah dilakukan ini ya kira-kira 20 menit, masalah sesak napas itu alhamdulillah kembali pulih lagi, bisa bernapas lagi. Jadi tempel, tekan, getarkan. Jadi di mana masalah keluhannya, ya di situ kita fokusnya ya. Tapi ya kita cari aja sumbatannya di mana gitu ya. Jadi lakukan aja dulu area pinggir tulang ya, tulang punggung ya, kanan kiri ya, tulang pinggul, tulang panggul, Nah, misalnya masalah tensi ya, ini diastolik ya, sistolik, kita tekan getarkan aja seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali ya cara totok punggung ini, bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Jadi nyaman, minim resikonya. Tapi kita tentunya senyamannya. Pada saat si pasien itu dibilang sakit, jangan lanjutkan sakitnya, cari aja yang enggak sakitnya. Ya, kita ada penekanan, misalnya ada penebalan kulit ya, ditekan aja, tempel, getarkan. Insya Allah dengan cara tempel, tekan, getarkan, penyumbatan itu akhirnya terurai, getaran itu akan merespon sistem saraf pusat sehingga ada self healing. Insya Allah masalah kesehatan akan teratasi. Jadi sangat singkat ya, kapan-kapan silakan bagi pemirsa yang mau belajar totok punggung, komunitas totok punggung tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, bisa di Papua juga ada, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, mungkin barangkali ada yang terdekat di Balai Sehat Kemandirian di Bogor kota ini. Silakan hubungi kami, datang. Ada yang mau terapi, silakan terapi, atau yang mau belajar, insya Allah kami akan ajarkan totok punggung. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi nyaman sekali. Bahkan orang yang sulit tidur pun dengan ditotok punggung, insya Allah akan nyenyak tidurnya. Seperti itu. Jadi, nah satu hal lagi, Pak Catur, totok punggung itu sebetulnya sudah dipraktikkan orang tua kita dulu. Coba perhatikan, kalau anak-anaknya itu sedang berantem, ya kan, orang tuanya pasti yang diusap itu udah sama punggungnya kan, sama saudara masa berantem pertama. Atau ada bayi nangis, bayinya digendong,
terus ditaruh di pundak, ditepuk-tepuk punggungnya. Itu kan totok punggung kan. Jadi bagaimana agar mereka tuh nyaman? Itu terbukti kok bahwa totok punggung itu membuat nyaman. Jadi seperti itu Pak, cara kerja totok punggung gitu kan. Ya. Baik Pak Jun, terima kasih. Iya. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan Pak Jun Rongdino tentang totok punggung yang insya Allah bisa menjadi pilihan alternatif masyarakat yang amat baik ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Catur Suryo nih. Ya. Nah, untuk masyarakat bila ingin diterapi totok punggung itu di Balai Sehat Kemandirian, apakah dikenakan tarif tertentu, Pak? Atau bagaimana? Silakan Pak Catur. Ya, karena kita memang tujuannya ingin menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan, terutama di totok punggung, kita konsepnya seikhlasnya. Bahkan jika tidak mampu, kita gratiskan. Bahkan jika dia membutuhkan, kita tambahkan juga bawain beras dan lauk pauknya kalau pas lagi ada stoknya. Nanti tentang beras mungkin karena ini berkaitan sama kesehatan juga, mungkin nanti bisa disampaikan sama Pak Jun gimana teknis tentang beras itu Pak Dwi. Tapi untuk sekedar pemirsa ketahui juga bahwa saya sebenarnya juga pasiennya Pak Jun. Tapi alhamdulillah bukan penyakit berat gitu. Penyakit asam lambung lagi naik gitu. Itu sama Pak Jun beres biasanya gitu. Tinggal hubungin, dan kalau yang rutin bekam. Jadi dua bulan sekali itu saya dibekam oleh Pak Jun. Untuk apa? Untuk menurunkan semua zat-zat yang kurang baik ya. Di sini kan ada asam urat, kolesterol, gula darah. Itu kalau pas kita pantau lagi agak tinggi, tiba-tiba tinggi, ya kita bekam plus dengan totok punggung, itu biasanya nanti turun gitu. Jadi gitu, kalau teman-teman mau nyoba silakan saja hubungi di keterangan itu, nanti ada ya di keterangan di keterangan di deskripsi video ini, nanti akan ada keterangannya tempatnya di mana. Boleh menghubungi Pak Jun, gak usah khawatir tentang biaya. Kita seikhlasnya aja. Kalau punya rezeki banyak ya silakan, bisa sekaligus jadi donatur gitu. Bantu perjuangan dan bantu buat yang lain gitu. Tapi ketika nggak punya ya silakan saja seikhlasnya aja. Bahkan ketika memang butuh, kita punya beras umat gitu Pak Dwi kira-kira. Ya, terima kasih Pak Catur. Ya, jadi pemirsa, jadi di Balai Sehat ini bukan semata-mata terapi dan terapi fisik ya, ternyata ada juga beras umat ya Pak Jun ya. Bisa diceritakan tentang beras umat ini, mungkin bagaimana prosedur masyarakat sini mengakses beras umat gitu. Jadi masalah umat itu sebetulnya banyak, bukan hanya kesehatan aja ya. Jadi misalnya ketiadaan beras pun ya bisa menyebab masalah kesehatan terganggu. Jadi pernah suatu ketika Pak Catur jam 12 malam gitu kan, saya itu kalau misalnya ada pasien itu karena ada merasakan kalau mungkin medis itu blue code ya, kode biru, apalagi di sekitar kita. Kayaknya saya merasa bersalah pada saat orang membutuhkan pertolongan yang saya mampu dan saya bisa ya, tidak ditolong. Jam 12 malam itu panggil, Pak, Bapak sakit gitu kan, dari pagi gitu kan. Pas begitu saya buru-buru kan, takut ya saya tahu kondisinya, mungkin dia mau dibawa ke medis, mungkin tidak ada kendaraan atau mungkin biaya dan lain-lainnya dia tidak ada. Akhirnya saya meluncur ya, karena dengan tepung kan, dengan minyak terus ya seadanya kita bisa lakukan gitu kan. Pasti ketika saya tanya, kenapa nih Mama, kami itu dari pagi belum makan gitu kan. Jadi mungkin ya ada misalnya kawan-kawan kita tuh ada, bukan berarti tidak ada yang belum makan. Makanya saya bilang ya alhamdulillah Pak Catur sudah menginisiasi adanya beras umat gitu kan. Ya akhirnya ya kita tepung sekedarnya aja. Terus kita carilah warung yang masih buka kan, nasi makan. Akhirnya kita balik lagi, ya udah cukup ditopungnya, silakan makan. Alhamdulillah keluhannya nggak ada lagi sampai besok. Jadi masalahkan, jadi terus terang ya, beras umat ini Pak, dari umat, oleh umat dan untuk umat. Jadi tidak dibagi-bagikan Pak. Jadi pada saat mungkin ya kan tidak semuanya Pak bekerja yang menghasilkan penghasilan banyak. Ada juga yang punya teman-teman kita yang ya tidak menentu Pak. Ya misal mohon maaf, misalnya yang ngojek kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak kan. Tapi
makan kan terus harus ada. Jadi pada saat mereka tidak ada, datang, Pak ada beras nggak? Kapanpun bahkan kami antarkan gitu kan. Kalau misalnya kami ada waktu atau mereka datang ambil beras gitu kan. Jadi insya Allah beras umat itu selalu standby buat umat yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi bukan yang darurat sifatnya, yang nggak ada itu baru kita bagian. Jadi kita bukan bagi-bagi gitu. Karena dengan kejadian-kejadian itu belum makan itu loh Pak. Jadi makanya ya alhamdulillah Pak Catur yang menginisiasi membuat satu di base camp ini dapur umat itu untuk membackup pada saat ketiadaan berasnya gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jun, Pak Catur atas penjelasannya. Semoga amal usaha Rumah Mardotila dan Balisat Kemandirian ini menjadikan solusi bagi permasalahan kesehatan umat. Nah, teman-teman silakan berkunjung ke Balisat Kemandirian. Bagi yang ingin mengetahui tentang Toto Punggung, silakan kalau yang mau belajar dengan Pak Jun gitu ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan podcast Rumah Mardotila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.